Saya diminta untuk menjaga Asia Pasifik sebagai Deputy Director untuk Green Project Management, disingkat sebagai GPM. Saya adalah satu-satunya orang di Malaysia yang mengawali CPO menjadi biodiesel itu, yang membuatnya. Ya, saya 16 tahun di Malaysia. Kenapa? Karena pencapaian kita hari ini adalah tidak mengambil hak anak cucu kita. Kita bergerak satu arah, yaitu demi apa? Demi kejayaan negeri ini. Siapa kita? Itulah yang ingin kita dengar. Ya, karena apa? Kalau kita bertemu orang, kita bersemangat, orang itu bersemangat. Kalau kita bertemu orang, kita sedih, orang itu akan sedih. Kalau kita ketemu orang, kita mengeluh, orang itu akan semangatlah kunci kita untuk maju ke depan. Untuk menyampaikan pengalamannya waktu beliau ada di Brunswick. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini first time saya bicara di depan publik yang besar sekali. Saya tak ada experience ya. How I have to express. Saya tak tahu ya mau ngomong apa begitu. Saya melihat bahwa saya sendiri sekarang berdiri di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya diminta untuk menjaga Asia Pasifik sebagai Deputy Director untuk Green Project Management, disingkat sebagai GPM. Ini sudah mulai gemuruh ya, hujannya sudah mulai lebat. GPM itu adalah, mereka mengatakan tadi yang Prof. Atik mengatakan adalah UN. UN itu PBB. Siapa tak kenal PBB? Dia adalah sebagai Bilal kepada PBB, yaitu untuk menjaga agar planet ini masih tetap bisa dihuni, tidak hanya oleh kita tetapi oleh anak cucu kita. Kita punya konsep bahwa kebahagiaan kita hari ini, pencapaian kita hari ini adalah tidak mengambil hak anak cucu kita. Sekali lagi, kejayaan kita hari ini adalah dengan tidak mengambil hak sedikit pun anak cucu kita. Kalau air di sungai-sungai itu boleh kita minum di hari ini, maka kita meninggal nanti jangan sekali-sekala kita warisi air itu sudah tercemar. Padahal kita adalah kaya raya. Dan saya rasa ini adalah sesuai dengan nilai-nilai Islami kita. Saya ingin menyampaikan bahwa Oku Timur, SDA dia sumber daya alam luar biasa. Tapi itu akan menjadi sangat berkah kalau SDM-nya pun sadar. Ambillah semua yang ada di SDA sumber daya alam, tetapi jangan sekali-sekala Anda mengurangi hak anak cucu kita. Air yang tadinya bersih biar tetap bersih. Udara yang tetap bersih biar tetap bersih untuk anak cucu kita. Jangan sekali-kali kita mewarisi anak cucu kita dengan kemiskinan. Ini prinsip ya. Saya sendiri adalah
lama di Jerman. Saya juga yaitu sebagai representatif kepada negara di Asia untuk isu-isu keberlanjutan. Jadi kalau saya melihat ada pembangunan yang mana pembangunan itu mencemari udara, berarti apa? Berarti kita tidak memberi keberkahan kepada anak cucu kita. 250 tahun penemuan mobil, betul? Baru hari ini kita sadar bahwa penemuan itu menghancurkan planet kita. Anda tahu apa itu? Emisi karbon. Anda mendengar bahwa di Arab Saudi gurun yang tidak pernah hijau sekarang hijau, pernah dengar? Kenapa itu sekarang terjadi? Arab Saudi tidak pernah turun hujan lebat, tetapi sekarang kita dengar dia banjir, betul? Ada apa ini? Ini adalah karena mereka yang mengatakan pandai di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, tidak sadar bahwa hasil ciptaan dia adalah menghancurkan bumi kita. Kita yang di Oku ini jangan sampailah kita hebat, bertepuk dada Anda hebat, tetapi sebenarnya kehebatan itu adalah dengan cara mengambil hak anak cucu kita. Saya akan mengatakan bahwa kita naik mobil, naik motor, naik pesawat terbang, itu sebenarnya kita mencemari udara, betul tidak? Siapa yang mengambil pencemaran udara itu? Siapa? Tidak ada orang. Bumi makin lama makin panas. Oleh karena itu SDA yang ada di Oku Utara ini jaga baik-baik. Jangan sampai ada investor datang, Anda dapat iming-iming duit, Anda lepaskan itu, habis itu gondol semua. Anda kaya raya, iya. Anda boleh naik haji 1000 kali, iya. Tapi Anda mewarisi anak cucu Anda dengan kerusakan. Dan itu adalah tidak diizinkan. Yang tadi dikatakan biodiesel, ya, saya memang betul. Saya adalah satu-satunya orang di Malaysia yang mengawali CPO menjadi biodiesel itu, yang membuatnya. Ya, saya 16 tahun di Malaysia. Kenapa? Karena ketika Pak Habibie, pesawat terbang PT-DI yang sekarang namanya PT-DI, mungkin Anda mendengar bahwa itu diharamkan oleh IMF untuk beroperasi. Saya yang habis dari Jerman disuruh pergi dari perusahaan itu. Sudah, jangan membuat pesawat, rugi. Orang seperti saya ini ribuan akhirnya berkelana ke seluruh dunia. Yang tadi disebutkan oleh kakak saya itu adalah betul. Ya, orang-orang pandainya Habibie itu adalah sudah jarang di Indonesia, mereka sudah berkelana ke sana. Ya, mereka itu sudah bercerai-berai. Anda boleh bayangkan sehebat-hebat siapa dia, kalau dia bercerai-berai, maka dia hanya baik untuk dirinya sendiri, betul? Kita ingin baik untuk masyarakat. Kita ingin bermanfaat untuk negara dan agama. Nah, oleh karena itu saya berharap, ya, saya mendengar dengan Pak Frans bahwa keinginannya adalah sangat bagus. Siapapun juga nanti akan menjadi pimpinan daerah, ya kan? Kalau boleh orang-orang Oku Utara, Timur, saya first time ya ke sini, jadi apabila bicara Oku itu bingung juga Oku. Oku Timur adalah, kalau bisa Anda lahir di sini adalah bukan hanya tanah kelahiran Anda, tetapi tanah Anda mengais rezeki. Jangan pergi kemana-mana, jagalah dia. Dengan syarat Anda jaga SDM-nya. Ya, saya pernah, ya, mungkin Anda pernah dengar saat saya cerita, ya, di negeri Johor di Malaysia itu, mereka membangun sesuatu, yaitu namanya komplek minyak terbesar.
Saya sebagai yaitu salah satunya yang mendesain bagaimana mendesain SDM Malaysia yang pakar di bidang energi. Banyak yaitu orang-orang dari negeri lain ingin minta kerja. Di situ dikatakan bahwa dia lihat di KTP-nya. Kalau KTP-nya ini misalnya dari Oku Timur, maka dia boleh hanya mereka yang menduduki posisi-posisi kunci. Yang lain adalah posisi-posisi pekerja saja. Kenapa? Karena tidak ingin orang dari negeri itu hanya bekerja tetapi tidak sebagai majikan. Artinya jadilah Anda sebagai Tuhan di tempat Anda sendiri. Ya, kalau tidak Anda akan terjadi konflik. Keinginan yang tadi disampaikan, insya Allah ya, saya sudah berkoordinasi dengan beberapa kawan. Sekiranya memungkinkan kita akan coba bantu ya, dari segi yaitu teknologi. Dan saya berharap kepada anak-anak muda ya, anak-anak muda kuasai yang namanya STEM. Dunia sekarang sedang mencari STEM. Satu adalah sains, pengetahuan. Satu adalah teknologi. Satu adalah engineering, dan terakhir adalah matematik. Ya, nah inilah adalah orang mengatakan kita harus pegang kunci ini. So, saya rasa itu dari saya ya, karena saya tidak pernah bercakap seperti ini ya sebelum-sebelumnya. Jadi apabila saya diminta bercakap, saya punya kepala, punya kaki ya kan, bingung ya mau bicara apa. But however I believe ya, saya percaya bahwa Anda menginspirasi saya, Anda membawa kepada saya bahan bakar. Saya bersemangat bertemu Anda ya, saya sangat mengapresiasi Anda, dan mudah-mudahan energi yang kita miliki ini adalah kita sebarkan kepada kawan-kawan kita. Aura-aura positif ini kita sebarkan kepada siapa saja yang bertemu dengan kita, supaya apa? Kita bergerak satu arah, yaitu demi apa? Demi kejayaan negeri ini. Siapa kita? Itulah yang ingin kita dengar. Ya, karena apa? Kalau kita bertemu orang, kita bersemangat, orang itu bersemangat. Kalau kita bertemu orang, kita sedih, orang itu akan sedih. Kalau kita ketemu orang, kita mengeluh, orang itu akan semangatlah kunci kita untuk maju ke depan. Terima kasih. Mudah-mudahan cakap saya tidak panjang lebar ya. Harap-harap ini menarik. Saya percaya insya Allah kita bisa bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para kiai yang kami hormati, luar biasa. Di bawah rintik hujan pada malam hari ini, ternyata orang-orang NU yang kita banggakan pada saat ini, baik dari Jakarta maupun di kabupaten, malam hari ini hadir semua. Sengaja kami atur dengan sebagian mungkin. Profesor Atik menyampaikan beliau pesawat, beliau menyampaikan pengalaman luar negeri.